Babak 966, Douluo yang tak berperasaan. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Dia hampir berkata, "Kau Douluo yang tak berperasaan." Dia mampu melampaui Atlas Douluo. Memiliki status tinggi di Sekte Tang. Adalah perwakilan dari Sekte Tang di sini. Mampu menjadi darah satu batalion Dewa Darah. Dan seorang jenderal di militer. Untuk mencapai semua ini, dia pasti harus memiliki kekuatan yang tak terhitung. Hanya ada satu orang di benak Tang Wulin yang memenuhi semua kondisi ini dan itu adalah Douluo tanpa hati. Cao Dezi. The Hairless Douluo tersenyum. Kamu anak yang pintar. Saya tahu Anda akan bisa menebak. Masyarakat umum mengira saya, Cao Dezi, pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang karena alasan saya sendiri. Namun, siapa yang tahu bahwa 60 tahun yang lalu, saya baru saja mulai memahami arti hidup saya. Ya, saya sudah di sini selama 60 tahun. Saya telah menjelajah ke kedalaman pesawat abisal sebanyak 8 kali untuk menyelidiki situasi di dalam jurang. Saya telah menjalani kehidupan yang kaya selama 6 dekade sekarang. Saya telah berhasil dengan Blood One sebelumnya. Dia berasal dari Battle God Hall dan Master Hall Battle God Hall selama 3 generasi terakhir. Dia hanya memberitahuku satu hal saat itu. Dia mengatakan bahwa di sini sepi. Tapi aku akan bangga. Hidup itu kesepian. Tetapi jiwa bangga. Hari ini, 6 dekade kemudian, saya sangat setuju dengan pernyataannya. Saya juga bangga dengan setiap prajurit di Blood God Army. Jiwa mereka bangga. Jadi, ketika Zhang Xin memberitahu saya tentang keinginannya agar Anda datang ke sini untuk berlatih, saya setuju karena saya berharap Anda juga dapat memiliki jiwa yang bangga. Ini sangat penting untuk masa depan Anda. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkan Anda untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas. Douluo yang tak berperasaan. Ini benar-benar Douluo tanpa hati. Ketika dia mendengar kata-katanya, kesuraman di dalam hati Tang Wulin lenyap sepenuhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengembalikan Akademi Shrek ke kejayaannya dulu adalah hal yang penting. Tetapi menjaga jalan abisal sama pentingnya. Menjaga tempat selama 60 tahun seolah-olah hanya sehari. Sentimen macam apa ini? Ya, jiwa mereka bangga. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Hall Master, saya mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami jalur pemikiran Anda saat ini. Tetapi saya bersedia untuk tinggal di sini. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Saya juga akan memberikan segalanya dan bekerja keras untuk meningkatkan diri. The Hairless Douluo tersenyum. Setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab saya ada di sini. Sedangkan Anda berada di akademi. Jangan bertindak dengan tergesa-gesa yang tidak semestinya ketika Anda ingin sukses. Anda harus ingat, akademi hanya memiliki harapan jika Anda masih hidup. Bahkan jika generasi Anda tidak dapat membangun kembali akademi, Anda harus meletakkan dasar yang kuat untuk generasi berikutnya. Situasi benua saat ini kacau. Baik internal maupun eksternal. Setiap pihak mengalami serangkaian masalah dan perubahan. Yang pertama harus Anda lakukan adalah terus meningkatkan dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Tang Wulin mengangguk dengan serius. The Hairless Douluo melanjutkan. Kamu kuat. Ini membuatku senang. Baiklah. Saya akan memberitahu Anda tentang kondisi sebenarnya dari pesawat abisal sehingga Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Baik. Senyum di wajah Hairless Douluo menghilang ketika dia berbicara dengan suara rendah. Pesawat abisal akan lebih kuat dari yang kau bayangkan. Di dunia itu, ada 108 lapisan jurang. Setiap lapisan terhubung melalui lorong spasial. Dan seorang raja berada di setiap tingkat. Oleh karena itu, sebenarnya ada 108 keberadaan Monarch Rank. Kami menyebutnya 108 Abyssal Monarchs. Di antara 108 Abyssal Monarchs ini, monarki 36 lapisan pertama memiliki kekuatan yang setara dengan titel Douluos manusia. Jadi tidak perlu terlalu takut pada mereka. Para raja dari 36 lapisan berikutnya sama dengan Hyper Douluos kami. Yang berarti mereka juga dapat dikelola. Tetapi 36 lapisan terakhir adalah para ahli yang bahkan mungkin melampaui limit Douluos. Memang, Raja 18 lapisan terakhir praktis setengah dewa.
Energi di dunia abisal ada dalam bentuk khusus. Ini benar-benar berbeda dari energi asal kita. Mereka mampu melahap kehidupan di dunia kita dan mengubah energi asal untuk digunakan sendiri untuk memperkuat seluruh pesawat. Di sisi lain, tidak ada yang berguna bagi kita di pesawat abisal. Kalau tidak, Federasi mungkin telah mengumpulkan pasukan yang hebat untuk berbaris di pesawat abisal. Dengan tidak ada keuntungan yang didapat, Federasi telah mempercayakan penjagaan jalan menuju tentara Dewa Darah. Energi lapisan abisal ke-108 dilestarikan. Dengan kata lain, dalam bidang itu, semua energi membentuk jumlah total. Dan jumlah total ini tidak akan mudah berubah. Jika berkurang, maka ia harus menyerap energi dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Energi dunia luar adalah energi kehidupan kita. Itu sebabnya setelah mereka terhubung ke pesawat kami, jurang telah terus-menerus mencoba menyerang kami dan memperkuat energi keseluruhan mereka sendiri. Dalam arti tertentu, Anda dapat menggambarkan bidang abisal sebagai suatu entitas, organisme hidup yang lengkap. Makhluk abisal hanyalah sel-selnya. Ketika sel-sel mati, energi akan didaur ulang dan sel-sel baru dibuat. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang makhluk abisal. Kita bisa mengalahkan mereka dan membunuh ahli mereka, tetapi kita tidak bisa menghancurkan mereka. Sebagai contoh, Raja Abis yang Anda temui sebelum ini, Mei Empress, adalah pakar abisal ekstrim dari 36 lapisan terakhir. Mereka dipengaruhi oleh meterai abisal dan hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Kalau tidak mungkin darah 8 bisa menghalanginya. Dari hal-hal yang terlihat saat ini, hanya Raja Abisal 36 lapisan pertama yang bisa melewati bagian ini. Itu sebabnya, ketika saya di sini, para ahli dari jajaran mereka tidak akan berani datang dengan ceroboh. Bagaimanapun, bahkan jika mereka dapat dilahirkan kembali, proses pemulihan setelah kematian sangat panjang dan sulit. Setiap kali saya berkelana ke pesawat abisal, tujuan saya adalah untuk membunuh lebih banyak pakar abisal dan memberi kami lebih banyak waktu. Untungnya, 6.000 tahun yang lalu, seseorang yang hebat menyelesaikan meterai. Jika segel tidak selesai dan Raja Abisal dari 36 lapisan terakhir datang, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi kami. Meskipun teknologi jiwa umat manusia sudah maju, itu belum pada tingkat di mana ia bisa bertarung dengan makhluk-makhluk ini. Tang Wulin menarik napas dingin. 108 Raja Abisal. Dia akhirnya mengerti mengapa pria ini bertekad untuk menjaga lokasi ini. Ya, jika tidak ada ahli seperti dia untuk menekan bagian abisal, akan ada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah bagian itu dibersihkan dan segelnya dihancurkan. Tak seorang pun akan sanggup menanggung konsekuensi dari tragedi semacam itu. Aku sekarang berpikir bahwa jika kita dapat membunuh 108 Abyssal Monarchs, kita akan dapat sepenuhnya memusnahkan energi abisal mereka dan mencegah mereka untuk hidup kembali. Dari apa yang saya tahu, inti dari semua 108 lapisan jurang adalah raja mereka. Setelah raja benar-benar mati, itu mungkin menyebabkan runtuhnya bidang abisal lapisan itu. Makhluk abisal milik pesawat juga akan hancur sepenuhnya dan mati. Jika itu masalahnya, mungkin kita bisa benar-benar menyingkirkan pesawat abisal, musuh besar kita. Tetapi semua ini hanya mungkin terjadi jika Anda cukup kuat. Di antara 108 Raja Abisal, 18 Raja terakhir semuanya lebih kuat dari saya. Mereka sudah memperhatikan Anda. Jadi, jika Anda memasuki pesawat abisal, mereka mungkin akan menyerang Anda dengan liar sampai Anda mati. Karenanya, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko yang tidak perlu. Ketika dia mengatakan ini, Douluo tanpa hati mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Jadi tanggung jawab di pundakmu mungkin lebih berat. Jika, di masa depan, Anda dapat berkultivasi hingga mencapai jajaran limit Douluo dan setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Saya harap Anda dapat ikut dengan saya saat kami menjelajah jauh ke dalam pesawat abisal dan berusaha untuk bunuh 108 Abyssal Monarchs. Kami akan sepenuhnya memberantas bahaya ini dari benua. Mata Tang Wulin membelalak kaget, dan dia merasakan jantungnya memanas. Jika dia benar-benar bisa membunuh 108 Abyssal Monarchs dan menyerap energi mereka ke dalam tubuhnya,
Dia mungkin tidak lagi menghadapi masalah menerobos segel Raja Naga Emas. Namun, dia hanya menyerap sebagian dari energi permaisuri hitam dan inti naganya telah berubah. Jika dia menyerap energi dari 108 Abyssal Monarchs, seberapa besarkah energi sebesar itu? The Hairless Douluo melanjutkan. Tentu saja, basis kultivasi Anda saat ini sangat tidak mencukupi. Tapi setidaknya saya bisa melihat harapan untuk masa depan di dalam diri Anda. Suatu hari, jika Anda dapat meningkatkan peringkat saya, Anda akan memiliki peluang besar untuk membunuh beberapa Raja Abyssal dengan tombak naga emas milik Anda. Paling tidak, Anda dapat mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak akan dengan santai mendekati petikan Abyssal. Tang Wulin sedikit mengangguk. Jika hari seperti itu tiba, maka itu pasti akan menjadi kabar baik baginya. Babak 967, memberi hadiah 1 berdasarkan jasa. Kamu masih muda. Saya tahu bahwa Anda pasti ingin memulihkan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Tetapi ini bukan saatnya untuk terburu-buru. Yang Anda butuhkan adalah lebih banyak membangun dan menetap. Anda membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Anda harus istirahat dengan baik. Meskipun Shrek Academy tidak lebih, rahasia tersembunyi Shrek tidak dapat dihapus dengan mudah. Anda punya cukup waktu untuk meningkatkan dan membangun diri sendiri. Zhang Xin mengirimmu ke sini untuk tujuan yang tepat. Sekarang di luar kacau. Kita harus memahami situasinya. Pada saat yang sama, kita harus menunggu kesempatan yang sesuai. Setiap kekuatan yang Anda kumpulkan sekarang adalah untuk mempersiapkan ledakan kekuatan Anda di masa depan. Dipahami. Tang Wulin mengangguk dengan hormat. Ketika dia meninggalkan Batalion Dewa Darah, gelang Dewa Darah Tang Wulin telah diganti. Berbeda dengan yang lama, gelang Dewa Darah yang baru ditandai dengan lambang lingkaran mawar merah cerah. Setiap tangkai mawar penuh duri. Ini adalah lambang Batalion Darah Dewa. Sejak saat ini, dia sudah menjadi anggota supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Namun, dia diberitahu untuk tidak bergabung dengan pertempuran dalam lorong Abyssal tanpa persetujuan Blood One mulai sekarang. Mungkin kedatangan Tang Wulin telah mengacaukan pesawat Abyssal. Karena meskipun jumlah energi Abyssal yang dihisap tidak banyak, ia tidak kembali ke pesawat Abyssal. Durasi pasang surut Abyssal kali ini jauh lebih pendek daripada keadaan normal. Itu hanya berlangsung selama 7 hari sebelum itu mereda sepenuhnya. Tidak ada penampilan makhluk Abyssal yang lebih kuat. Tang Wulin tidak berani ke medan perang lagi. Sementara gelombang Abyssal berlanjut, ia mengambil kesempatan untuk pergi ke kultivasi yang singkat dan terpencil. Tujuan utamanya adalah untuk meraup imbalan dari inti naganya dan memperkuatnya. Dari ukuran awal kuku, inti naganya telah tumbuh hingga seukuran buah lengkeng dan bersinar dengan lingkaran emas yang cemerlang. Garis keturunan Tang Wulin mengalir secara alami dengan setiap napas yang diambilnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak secara aktif berkultivasi, esensi darah dalam dirinya masih akan memberi makan tubuhnya seolah-olah dia. Selama pengasingannya, Tang Wulin juga memperhatikan bahwa setelah inti naga terbentuk, tubuhnya juga telah mengalami beberapa transformasi yang menarik. Seolah-olah tubuhnya telah tercerahkan. Itu secara alami akan menyerap energi dari dunia di sekitarnya saat ia bernapas. Dia seperti kapal yang terus memuntahkan yang lama dan menyerap yang baru. Dia menyerap semua energi dari dunia di sekitarnya, mengekstraksi esensi mereka, menolak kotoran mereka, dan menyelaraskannya dengan tubuhnya. Sama seperti ketika seorang master jiwa memiliki inti jiwa. Tang Wulin fisiknya telah memasuki dunia yang sama sekali baru setelah ia mendapatkan inti naga. Perubahan paling jelas yang dialami tubuhnya adalah berkurangnya nafsu makan. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi sejumlah besar makanan untuk mengisi energinya sendiri. Tampaknya dia bisa menopang kebutuhan harian tubuhnya hanya dengan bernapas. Hal berikutnya adalah dia merasakan segel ke-10 Golden Dragon King-nya semakin tipis. Ini hanya perasaan. Karena segel tidak akan melemah dengan sendirinya. Dia mengerti bahwa ini pasti karena dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus segel. Namun, dia tidak terburu-buru. Segel Raja Naga Emas pasti akan semakin berbahaya saat dia berkembang. Dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk membangun dirinya sebanyak mungkin. Bahkan jika dia mampu menembus segel ke-10.
Apa yang akan dia lakukan pada segel ke-11? Bagaimana dengan segel ke-12? Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana hal-hal akan berubah menjelang akhir. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin mengasingkan diri, dia mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kekuatan esensi darahnya sendiri. Dia tidak akan pernah mendekati segel dengan santai. Dia bahkan tidak akan mencoba menerobosnya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kultivasi terpencilnya telah membawa perbaikan di basis kultivasinya lagi. Kekuatan jiwanya dinaikkan ke peringkat ke-59. Dia hanya satu peringkat jauhnya dari menjadi kaisar jiwa peringkat 60. Sejak jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya telah bangkit menjadi Kaisar Blue Silver. Dan dengan beberapa tahun pengalaman di Lembah Naga, tingkat di mana basis kultivasinya meningkat jelas meningkat. Tang Wulin sangat puas dengan kenyataan bahwa dia belum mencapai kemacetan. Selama dia mengumpulkan cukup energi, dia bisa terus meningkat seperti ini. Dia sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke jajaran judul Douluo sebelum dia berusia 30. Bam! Bam, bam. Terdengar ketukan di pintu. Tang Wulin, yang telah bermeditasi di ruangan itu, berdiri. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Memperlihatkan Long Yuksue berdiri di luar. Perwira senior. Tang Wulin buru-buru mengundangnya masuk. Long Yuksue tampak bersemangat tinggi. Dia jelas telah bergabung dalam pertempuran. Gelombang abisal berbahaya, tetapi juga berarti peluang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan peringkat seseorang dan mengumpulkan pahala. Long Yuksue tentu tidak akan membiarkan peluang seperti itu meluncur. Kamu belum pernah kembali sejak Blood Eight membawamu pergi kemarin. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak bergabung dengan pertempuran lagi? Saya hanya mendengarnya setelah itu bahwa ternyata ada perintah dari atas yang melarang Anda ikut serta dalam pertempuran. Pertanyaan Long Yuksue langsung pada intinya. Tang Wulin menjawab. Mungkin itu karena tombak naga emas saya. Batalion Dewa Darah memiliki kekhawatirannya sendiri. Itu sebabnya mereka tidak mengizinkan saya untuk bertarung. Long Yuksue memasang ekspresi bingung ketika dia berkata, "Ayo, aku akan membawamu ke unit tempur. Sudah waktunya untuk dihargai karena kebaikan kita." Hah? Tang Wulin menatapnya dengan heran. "Apa maksudmu dihargai atas jasa kami?" Long Yuksue berkata sambil tersenyum. Tentu saja, itu sesuatu yang baik. Anda sudah tahu bahwa gelang Dewa Darah akan secara otomatis merekam pahala kita saat kita membunuh makhluk abisal. Namun, kami akan menerima sejumlah kompensasi setelah pertempuran besar-besaran seperti yang sebelumnya. Sederhananya, itu karena para prajurit garis depan menanggung bebannya sehingga para penyerang jarak jauh bisa menembak tanpa peduli. Itu sebabnya, setelah pertempuran besar, prajurit jarak jauh akan memberikan kompensasi prajurit jarak dekat dengan sejumlah jasa. Tentara secara alami memiliki formula untuk menghitungnya. Karena kamu bertarung di garis depan dan menampilkan tampilan luar biasa di pertarungan pertama, aku yakin kamu akan menerima kelebihan. Selain itu, cara saya melihatnya, dengan jasa yang telah Anda kumpulkan sampai sekarang, sudah cukup bagimu untuk menaikkan pangkatmu menjadi Letnan 1. Anda beruntung. Anda praktis baru saja datang ke sini. Sudah Anda mengalami pasang surut abisal. Juga, gelombang ini cukup mudah untuk dihadapi. Itu mereda hanya dalam 7 hari. Pahala. Tang Wulin benar-benar lupa tentang ini. Tapi ini jelas merupakan suatu anugerah. Dia mengikuti Long Yuksue ke unit tempur. Para prajurit menebus jasa mereka dengan gelang Dewa Darah mereka sendiri. Dan upacara komisioning sedang berlangsung. Mereka yang kemampuannya telah mencapai batas tertentu dapat dipromosikan. Setelah setiap pertempuran pasang surut, akan ada sejumlah besar tentara naik pangkat. Tang Wulin mengikuti di belakang Long Yuksue dan mereka mengantri. Upacara berlangsung cepat pada awalnya. Ada selusin perwira senior yang bertugas menugaskan para prajurit. Banyak prajurit memiliki tambahan bintang emas di pundak mereka. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa iri dan menantikan gilirannya. Menurut Long Yuksue, dia harus bisa dipromosikan menjadi Letnan 1. Itu akan menjadi 1 bar dan 2 bintang. Dia akan menjadi selangkah lebih dekat untuk menjadi jurusan. Hari-hari ini, dia akan meluangkan waktunya untuk menelepon Gu Yuena dan bertanya tentang kondisinya.
Selain mengatakan bahwa dia merindukannya, Gu Yuena sangat bergantung padanya. Jika bukan karena dia mendaftar di tentara, Tang Wulin ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Itu membuatnya sangat penting baginya untuk dipromosikan. Akhirnya, giliran Long Yuxue. Long Yuxue menyerahkan gelang dewa darahnya. Setelah dipindai oleh instrumen, kolonel senior di hadapannya tersenyum dan berkata, "Yuxue, kali ini penampilan yang luar biasa. Kau benar-benar membuat ayahmu bangga. Dalam pertempuran ini, Anda telah memperoleh 9.710 jasa. Menurut aturan, penyerang jarak jauh harus mengkompensasi tentara jarak dekat beberapa jasa. 3.100 pahala akan dikurangkan darimu. Itu membuatmu memiliki 6.410 jasa. Dengan dimasukkannya jasa yang telah Anda kumpulkan sebelum ini, selamat. Anda dapat dipromosikan menjadi letnan kolonel." Meskipun Long Yuxue sudah membuat penilaian sendiri tentang kondisinya, dia masih tidak bisa menahan senyum lebar. Dipromosikan menjadi letnan kolonel sebelum berusia 30 tahun bukanlah hal yang mudah. Dia berdiri dengan perhatian, memberi hormat pada kolonel senior, dan berjalan ke depan untuk menerima promosinya. Setelahnya, giliran Tang Wulin. Tang Wulin menyerahkan gelang dewa darahnya sendiri juga. Babak 968, 9 darah. Untuk sesaat, kolonel senior itu lengah ketika menerima gelang dewa darah. Dia kemudian mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah Tang Wulin. "Apakah kamu dari batalion Dewa Darah?" Tang Wulin mengangguk dan berbicara. "Melapor untuk tugas, Tuan. Personil supernumerari darah Dewa Batalion." Tang Wulin. Kolonel senior tertegun sejenak. Kemudian, ia memeriksa gelang dewa darah Tang Wulin. Poin prestasi Blood God Bracelet Anda dibagi menjadi 2 bagian dengan yang terakhir menjadi poin prestasi pertempuran. Biarkan saya melihatnya. Anda hanya berpartisipasi dalam kampanye ini selama sehari, sehingga poin prestasi diakumulasikan mulai hari ini. Poin prestasi Anda adalah 16.800. Suaranya naik beberapa nada lebih tinggi. Kemudian, dia menghitung sejenak sebelum dia berbicara. "Selain poin ganda yang diberikan untuk pertempuran jarak dekat, total poin prestasi yang kamu dapatkan adalah 21.400. Mata Tang Wulin bersinar terang sekaligus. "Lebih dari 20.000 poin prestasi. Poin-poin ini bukan memalsukan poin prestasi tetapi poin pertempuran prestasi. Poin prestasinya sangat tinggi karena dia bertahan di depan sebelumnya. Dan ada cukup banyak makhluk abisal yang kuat seperti Baans yang mati di bawah tombak naga emasnya. Poin prestasinya berlipat ganda sampai mencapai lebih dari 10.000 poin meskipun absen di bagian akhir pertempuran. Pada saat yang sama, ia juga mendapat poin tambahan karena mengalahkan Black Empress. Pembangkit tenaga abisal yang berbeda membawa poin prestasi yang berbeda sesuai. Seseorang akan diberikan poin prestasi yang berbeda jika seseorang dapat mempertahankan pertempuran untuk waktu tertentu dengan makhluk abisal tingkat Momei dan Black Empress. Kamu telah bergabung dengan batalion Dewa Darah." Long Yuxue yang sedang bersiap untuk menerima kehormatan atas jasa-jasanya datang dengan tergesa-gesa. Dia meraih tangan Tang Wulin dan memandang dengan penuh kekaguman pada Blood God Bracelet-nya yang dihiasi dengan mawar berduri. Semua orang di pasukan Dewa Darah sangat menyadari bahwa kekuatan utama yang benar-benar menjaga jalan abisal adalah 9 Dewa Darah dari batalion Dewa Darah. Seseorang akan segera dipromosikan menjadi jenderal besar segera setelah ia menjadi Dewa Darah resmi. Meskipun itu menandakan bahwa orang itu akan selalu tetap di sini. Itu adalah kehormatan besar untuk bisa menjadi Dewa Darah. Juga, itu akan ditempatkan pada catatan oleh federasi. Jadi itu memang akan menjadi kehormatan yang mulia untuk keluarga seseorang. Akibatnya, 3 generasi keturunan Dewa Darah akan dianugerahi banyak hak istimewa di federasi. Dewa Darah akan diberikan hak istimewa yang tidak kalah rendahnya dengan anggota Dewan Federal dan dapat memberikan suara supernumerari di semua sesi Dewan. Mereka adalah penjaga sebenarnya dari federasi yang mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang. Tang Wulin menjawab secara alami. "Hanya personel supernumerari." Ekspresi Long Yuxue langsung berubah aneh. "Tentu saja.
Ada lebih dari 9 Dewa Darah dalam Batalion Dewa Darah untuk beberapa anggota tentara Dewa Darah yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi personel supernumerari atau Dewa Darah yang dilindungi. Itu membuktikan bahwa Tang Wulin telah mengambil langkah pertama di jalan. Dia sudah menemukan faktor yang berkontribusi pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi anggota supernumerari Darah Dewa Batalion terkait dengan tombak naga emas yang ajaib. Meski begitu, itu masih merupakan kehormatan besar untuk dapat bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Selain itu, sudah berapa hari sejak dia mendaftar di Blood God Army, dia belum melewati bulan pertamanya di sini. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi sasaran kecemburuan untuk Long Yuksue yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di tentara Dewa Darah? Dia bahkan merasa sedikit cemburu padanya. Tang Wulin tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Pasukan Dewa Darah setelah dia bergabung dengan Batalion Dewa Darah meskipun dia masih di bawah pengawasan langsung dari tentara Dewa Darah. Itu berarti bahwa dia tidak bisa membuatnya melakukan apapun untuknya meskipun menjadi komandan langsungnya. Long Yuksue tidak bisa tidak mengingat kata-kata ayahnya bahwa Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan adalah pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Sepotong emas akan bersinar di manapun itu. Jadi hal yang sama berlaku padanya di pasukan Dewa Darah di mana kekuatan besar berlimpah. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah mulai membuktikan dirinya. Setidaknya, para prajurit dari Batalion Darah Besi Pertama dan Batalion Darah Kedua di bawah Divisi Darah mengetahui orang seperti itu yang mampu melepaskan kemampuan domain dan memperkuat kapasitas tempur mereka secara keseluruhan dalam skala besar. Pada hari itu sendiri, mereka membunuh dan melukai lebih banyak musuh dalam pertempuran jarak dekat karena domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Di sisi lain, korban mereka jauh berkurang. Batalion 1 dan 2 memiliki kesan Tang Wulin yang sangat baik sehingga bahkan Jiang Wuyue tidak bisa berhenti memujinya dan mengakui Tang Wulin sebagai saudaranya. Begitulah situasinya dalam sebulan. Bagaimana jika dia ada di sini selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama? Dia akan menjadi salah satu dari 9 Dewa Darah hebat. Cepat atau lambat, Tang Wulin mengingatkan Long Yuksue saat dia melihatnya terperangah. Nyonya, Anda harus pergi untuk menerima jasa Anda. Oh, Long Yuksue tiba-tiba terbangun dari kenyataan. Namun, kegembiraannya dipromosikan menjadi Letnan Kolonel sebelumnya telah menghilang setengahnya saat ini. Tang Wulin juga ingin tahu tentang promosi pangkat militernya. Pangkat apa yang akan dipromosikan dengan poin prestasi? Poin prestasi yang diakumulasikan oleh Long Yuksue yang ditambahkan ke pertempuran ini tidak boleh melebihi 20.000 poin. Jadi, dia bisa dipromosikan dari mayor menjadi letnan kolonel. Namun, poin prestasinya melebihi 20.000. Dapatkah ia dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi? Tang Wulin menyaksikan ketika pangkat militer Long Yuksue naik dari 2 garis dengan bintang ke 2 garis dengan 2 bintang. Dengan semangat, dia melangkah maju. Kita tidak bisa menganugerahkan Batalion Dewa Darah di sini. Pembicaraan Anda akan ditentukan oleh Batalion Dewa Darah. Anda bisa pergi sekarang. Dengan itu, petugas yang bertugas membuatnya kecewa. Dia sudah menjadi perwira langsung dari Batalion Dewa Darah setelah menjadi salah satu anggotanya. Tentara bahkan tidak bisa memberikan pangkat militernya lagi. Tang Wulin memandang ke arah Long Yuksue seolah-olah dia memohon bantuan. Bu. Long Yuksue tersenyum pahit dan berbicara. Itu aturannya. Aku juga tidak bisa membantumu. Selain itu, jangan memanggil saya sebagai Nyonya lagi di masa depan. Status Batalion Darah Dewa dalam pasukan adalah unik dan eksklusif. Anda bukan seseorang yang bisa kita bandingkan dengan bahkan jika Anda hanya personil supernumerari sekarang. Ini berarti bahwa Anda harus melakukan lebih banyak upaya daripada siapapun di antara kita di masa depan. Anda harus memanggil saya dengan nama saya. Anda dapat memeriksanya sendiri dari Batalion Dewa Darah. Sebagai personel supernumerari Darah Dewa Batalion, Anda tidak dibatasi oleh sebagian besar aturan. Saya melihat baik-baik saja maka. Long Yuksue menatap setelah Tang Wulin yang pergi saat tatapannya berubah menjadi lebih kompleks sekarang. Dia bertanya-tanya kapan gilirannya menjadi personil supernumerari Darah Dewa Batalion. Tang Wulin tiba di stasiun Batalion Dewa Darah dan memasuki lift dengan sukses dengan menggunakan gelang Dewa Darah Mawar. Dia pernah ke aula sebelumnya. Namun,
Dia merasa bingung ketika tiba di tempat itu karena tidak ada orang di dalam. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia harus mencari orang lain di batalion Dewa Darah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menunggu. Tang Wulin mengambil tempat duduk tepat di tengah-tengah rotunda. Dia hanya bisa menunggu karena Dewa Darah mungkin muncul kapan saja. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu. Dia terbangun dari meditasinya ketika dia merasakan sentuhan di dunia spiritualnya. Apakah kamu baru? Mengapa Anda bermeditasi di sini? Seorang pemuda mengenakan seragam militer dengan bintang jenderal yang disematkan di pundaknya memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah tampan dan tersenyum yang membuatnya tampak baik dan ramah. Namun, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 9 Dewa Darah hebat dengan melihat pangkat militer yang tersemat di bahunya. Dewa Darah adalah semua prajurit dengan setidaknya pangkat jenderal utama. Tang Wulin segera berdiri tegak dan memberi hormat militer. "Halo, Pak. Nyaman. Ada apa denganmu?" Tang Wulin menjawab. "Saya Tang Wulin, personel supernumerari. Saya baru saja bergabung dengan batalion Dewa Darah. Dan saya ingin melihat kepala satu darah untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya melihat Anda dapat menggunakan gelang Dewa Darah Anda untuk memanggil siapapun dari kami secara langsung. Mari kutunjukkan. Ngomong-ngomong, aku adalah Blood Nine, 9 darah. Orang di depannya adalah Blood Nine yang tidak dia temui tempo hari." Tang Wulin sudah tahu bahwa darah 3 dan darah 5 dari batalion Dewa Darah berasal dari Akademi Shrek. Darah 1 dan darah 6 berasal dari Sekte Tang. Sedangkan darah 2, darah 8, dan darah 9 berasal dari Aula Perang-Perang. Dan yang terakhir, darah 4 dan darah 7 yang berasal dari Pagoda Roh. Hanya ada 3 dari 9 yang datang dari War God Hall yang memiliki jumlah orang terbanyak di sini dari 4 organisasi besar. Namun, darah 1 adalah Master Hall dari Aula Tang Sol Douluo hari ini. Dia bisa dianggap sebagai Master Sekte Tang Sekte. Jadi secara keseluruhan, kekuatan tertinggi masih milik Sekte Tang. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin sekarang mengerti perbedaan antara gelang Dewa Darah Mawar dan gelang Dewa Darah biasa. Ada sistem komunikasi khusus yang dibangun di dalamnya yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan 9 Dewa Darah hebat. Melalui sistem, 9 Dewa Darah hebat bisa menghubungi dia juga. Sebagai personel supernumerari, dia tidak bisa menghubungi 9 Dewa Darah hebat secara langsung. Tetapi dia bisa meninggalkan pesan dan menunggu tanggapan mereka. Tang Wulin buru-buru meninggalkan Blood One pesan. Seperti yang disarankan oleh Blood Nine. Untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dia cukup terkejut menemukan Blood One membalas segera setelah itu. "Lokasi Anda menunjukkan bahwa Anda berada di batalion Dewa Darah. Tunggu aku di sana. Kakak menyuruhmu untuk menunggunya di sini." "Baiklah kalau begitu. Saya ingin bertemu dengannya juga." Darah 9 berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih, Tuan." Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya ketika darah 9 tampaknya orang yang sangat baik dan ramah. Blood Nine berbicara dengan senyum di wajahnya. "Aku sudah mendengar dari yang lain bahwa kamu dari Shrek Academy. Sayang sekali Shrek sudah pergi. Anda tidak tahu ini. Tetapi ketika darah 3 dan darah 5 mendengar berita itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan gunung untuk kembali ke kota Shrek. Blood One yang menghalangi mereka. Jadi mereka tetap tinggal." Babak 969, misi. Meskipun sudah lama sejak acara itu, Tang Wulin masih tidak bisa menahan perasaan suram setiap kali seseorang menyebutkannya. Bibirnya tersenyum pahit. Akademi dihancurkan dan kita bahkan tidak tahu di mana musuh berada atau berapa banyak orang yang ambil bagian dalam rencana itu. Namun, kami akan membangun kembali Shrek apapun yang terjadi. Kemuliaan Shrek tidak akan berhenti di tangan generasi kita. Lebih baik kamu berusaha lebih keras. Saya hanya bisa memberi Anda dukungan spiritual sebagai salah satu Dewa Darah. Lagi pula, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini." Blood Nine menepuk pundak Tang Wulin. Dia kira-kira seusia dengan Tang Wulin rupanya. Sementara itu, pintu lift terbuka dan Blood One berjalan keluar. Tang Wulin tertegun sejenak saat melihat Blood One. Dibandingkan dengan hari dia bertemu dengannya,
Douluo tak berperasaan ini sekarang memancarkan aura pembunuh sebagai gantinya. Tang Wulin sangat sensitif terhadap aura orang lain karena kekuatan garis keturunannya yang kuat. Aura yang dipancarkan dari orang di depannya membuat garis keturunan Tang Wulin berfluktuasi dengan hebat. Darah 9 mengangkat alisnya sedikit ketika dia tersenyum dan berbicara. Kakak, apakah kamu hanya pergi ke sana lagi? Blood One mengangguk. Mereka mundur begitu cepat sehingga aku harus memeriksanya lagi untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan. Mereka mundur ke pertahanan pasif kali ini dengan sangat cepat. Jadi saya tidak lelah. Setelah beberapa pertempuran, saya bisa melihat bahwa mereka tidak licik. Itu lebih seperti mereka ketakutan. Blood Nine tertegun sesaat. Mereka ketakutan siapa? Bibir Darah Satu tersenyum tipis ketika dia menunjuk Tang Wulin di sisinya. Darah 9 memandang ke arah Tang Wulin dengan heran. Dengan dia, itu tidak mungkin. Blood One tersenyum dan berbicara. Saya akan menguraikan lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. Wulin, saya sudah membuat pengaturan untuk Anda. Saya akan menugaskan misi untuk Anda selanjutnya. Ya. Tang Wulin menjadi terinspirasi sekaligus. Dia merasa bersemangat dan ingin pergi. Blood One mengumumkan. Aku akan menjelaskan kepadamu sebentar lagi. Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran dan menyesuaikan diri. Ya. Blood Nine berbicara dengan bingung. Gelombangnya telah berakhir. Misi apa itu? Blood One tersenyum. Apakah kamu lupa tentang teknologi terbaru Federasi? Darah 9 segera tercerahkan. Jadi, Anda ingin mengirimnya untuk berpartisipasi. Paling aman baginya untuk berpartisipasi di pihak kita tanpa khawatir mengungkapkan sesuatu secara tidak sengaja. Wulin, kepala kembali dulu. Saya akan menghubungi Anda melalui gelang Dewa Darah nanti. Pihak kami di sini membutuhkan Anda untuk membuat persiapan awal untuk misi Anda yang akan dimulai dalam 3 hari. Ya, Tang Wulin tidak segera pergi. Dia memandang ke arah Blood One dengan sedikit antisipasi. Dia berbicara, Tuan, saya pergi ke unit tempur untuk bertukar poin jasa saya sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa saya perlu meningkatkan pangkat militer saya di Batalion Dewa Darah kami. Dapatkah kamu? Blood One adalah Douluo Chaodezi yang tidak berperasaan. Jadi dia dianggap sebagai salah satu orang Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu untuk bertindak atau berbicara dengan berani. Blood One tersenyum dan berbicara. Ada berapa poin prestasi di sana? Tang Wulin menjawab. Lebih dari 20.000 poin. Blood One tertegun. Tetapi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata. Mengesankan. Anda telah berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 poin prestasi hanya dalam satu pertempuran. Sepertinya Anda benar-benar melahap banyak energi abisal kali ini. Tidak heran Anda mengejutkan makhluk-makhluk tua itu. Saya curiga mereka kembali untuk menentukan status Anda. Dan itulah mengapa Abyssal Tide berakhir begitu cepat. 20.000 poin lebih dari prestasi seharusnya cukup untuk mempromosikan Anda menjadi kapten. Namun, tidak ada terburu-buru dalam hal ini. Ini ide. Jika Anda berhasil menyelesaikan misi yang akan datang ini, saya akan segera menyetujui promosi Anda ke jurusan. Anda dapat memiliki promosi ganda kemudian. Mata Tang Wulin melebar sekaligus. Apakah itu diizinkan? Sudah merupakan kejutan baginya untuk dipromosikan menjadi kapten. Jika dia dipromosikan ke jurusan, bukankah itu berarti dia bisa mengunjungi Gu Yuena setidaknya seminggu sekali? Ini akan sangat luar biasa. Ya Pak, saya akan kembali untuk membuat persiapan. Tang Wulin pergi. Darah 9 memandang ke arah Darah 1 saat ekspresi Darah 1 berubah serius. Apa yang terjadi? Kakak, Blood Nine bertanya dengan bingung. Blood One berbicara dengan suara yang dalam. Penampilan Tang Wulin mungkin merupakan saat yang tepat bagi kita. Namun, itu juga bisa berakhir sebagai bencana. Saya belum bisa menilai situasi secara lengkap. Dia terlalu cepat mengungkapkan dirinya. Saya sudah berbicara dengan Komandan Resimen bahwa kita harus mengkonsolidasikan garis pertahanan kita. Pasang Abyssal hanya berlangsung sebentar saat ini. Tapi saya khawatir gelombang berikutnya akan datang lebih cepat. Di markas Spirit Pagoda, teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi akan segera diluncurkan secara resmi. Kita tidak hanya mengambil bagian kali ini, tetapi kita juga harus mendapatkan peringkat yang bagus.
kata Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam sambil duduk di kursi utama. Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah Heavenly Phoenix Douluo, sementara seorang pria paruh baya duduk di sisi yang lain. Hampir semua orang di tempat itu adalah pejabat tinggi Pagoda Roh. Teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi adalah teknologi yang melampaui waktu. Ini masih dalam tahap uji coba meskipun metodologi rekayasa yang telah matang sejak sebelumnya. Akademi Shrek dan markas Tang Sekte dihancurkan dan menyebabkan kekacauan besar di benua itu. Akibatnya, Federasi telah merilis teknologi terbaru ini pada waktunya bagi semua orang untuk berpartisipasi. Dan itu juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian publik. Yao Zhu, bagaimana para kontestan di pihak Anda? Sudahkah kamu menemukan muridmu itu? Phoenix Surgawi Douluo Leng Yao Zhu berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sudah memilih para peserta di pihak saya. Saya juga telah menghubungi murid saya. Dia sangat baik, dan dia akan ambil bagian. Qiangu Dongfeng mengangguk dengan puas. Kami tidak akan mentolerir kesalahan dalam hal ini karena itu akan semakin meningkatkan pengaruh kami. Kami telah berhasil mengambil 1/4 dari kursi di parlemen baru. Jadi, jika kita dapat menegaskan pengaruh kita selangkah lebih maju melalui kompetisi ini, itu akan sangat membantu untuk rencana pengembangan spirit pagoda kita berikutnya. Leng Yaozu meliriknya. Tapi dia tidak berbicara. Sebagai wakil pagoda Master Pagoda Roh, dia tahu Qiangu Dongfeng terlalu lama dan terlalu baik. Tidak ada orang lain yang tahu. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuannya? Dia adalah pria yang ambisius. Tujuannya adalah untuk membuat Pagoda Roh menjadi balai jiwa bela diri kuno 20.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan organisasi untuk mendominasi seluruh federasi, ia akan mengendalikannya. Meskipun dia belum mengumpulkan bukti, dia percaya bahwa insiden yang terjadi pada Shrek Academy adalah perbuatannya. Teknologi terbaru federasi. Apa artinya? Setiap kota besar memiliki entry sendiri dan setiap pagoda roh kota besar diizinkan untuk mengambil bagian. Dikatakan bahwa teknologi ini mirip dengan platform kenaikan roh spirit pagoda tetapi agak berbeda. Teknologi terbaru mencakup seluruh benua sehingga semua master jiwa yang ingin mengambil bagian dapat melakukannya. Ini akan memindai dan mensimulasikan kemampuan dan kondisi fisik setiap master jiwa untuk memastikan itu adil. Teknologi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan tempur Tuan Jiwa yang sebenarnya. Terutama Tuan Mesha. Betul. Perangkat serupa dimiliki oleh organisasi besar di masa lalu dan perangkat itu bahkan tidak sempurna sehingga sistem tidak terhubung satu sama lain. Kali ini akan berbeda. Ini akan diluncurkan oleh federasi. Sehingga semua sistem akan disatukan. Federasi telah menyelenggarakan kompetisi ini dan menetapkan imbalan yang menggiurkan untuk menarik sebanyak mungkin master jiwa untuk mengambil bagian dan mempromosikan teknologi canggih ini. Dikatakan bahwa tentara telah menggunakannya dan efeknya mengesankan. Itu bagus jika itu benar. Apa yang kamu tunggu? Ayo daftar. Gratis kok. Ini akan baik untuk pengalaman kami. Apakah ada batasan? Enggak. Dikatakan bahwa setiap master jiwa di bawah pangkat judul Douluo diizinkan untuk mengambil bagian. Tidak ada batasan lain. Oh benar. Anda harus di bawah Master Armor Pertempuran 3 kata karena sistem tidak mampu menahan pertempuran Master Armor Pertempuran 3 kata. Masalah utama adalah bahwa fasilitas eksternal tidak cukup kuat. Energi bocor dari armor tempur 3 kata selama pertempuran dapat merusak sistem bahkan jika kondisi fisiknya telah dipindai sebelumnya. Jadi, selama seseorang bukan Master Armor Pertempuran 3 kata atau tidak menggunakan armor pertempuran 3 kata, dan berada di bawah pangkat judul Douluo, seseorang kemudian diizinkan untuk mengambil bagian. Bab 970, Kecerdasan Buatan. Hanya murni 1 lawan 1. Apakah ada yang seperti pertarungan tim? Belum. Kompetisi kali ini dibagi menjadi 2 bagian, pertempuran Mesha dan pertempuran Tuan Jiwa. Ini semua pertandingan individu. Ini adalah kompetisi untuk seluruh federasi. Sehingga kompetisi akan dilakukan sesuai dengan divisi zona. Diikuti oleh final. Dikatakan bahwa setiap guru jiwa yang mampu memasuki putaran final akan diberi hadiah dengan murah hati. Mereka yang berada di peringkat 16 pertama akan menerima hadiah yang menggiurkan.
Juara final akan menerima semua sumber daya yang diperlukan untuk memalsukan misya merah atau logam halus surgawi untuk satu set baju tempur pertempuran 4 kata. Ini sungguh sulit dipercaya. Jaringan pertempuran Stardow. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk nampak heran ketika dia melihat informasi yang dikirim oleh Blood One. Itu adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi. Seseorang bisa memasuki jaringan pertempuran Stardow untuk mengambil bagian dalam pertempuran simulasi melalui perangkat periferal yang dikenal sebagai Stardow Cabin. Lingkungan yang disimulasikan tampak mirip dengan platform kenaikan roh Spirit Pagoda. Tetapi tidak ada batasan pada jumlah orang yang berpartisipasi dengan platform kenaikan roh. Namun, itu tidak memiliki efek kenaikan roh, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan Pagoda Roh. Keuntungan terbesar dari teknologi ini adalah memungkinkan semua Master Jiwa dan Master Misya untuk bertarung dan bersaing satu sama lain pada platform yang sama. Seluruh jaringan pertempuran baru saja dikembangkan baru-baru ini dan dikatakan bahwa itu akan sering ditingkatkan di masa depan. Blood One menugaskan Tang Wulin misi untuk berpartisipasi dalam Battle Network Competition kali ini. Misinya adalah menjadi salah satu dari 3 finalis teratas. Bibir Tang Wulin berkedut sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan misi bahkan jika itu adalah misi yang sulit. Namun, kepercayaan dirinya menurun ketika dia belajar lebih banyak tentang Stardow Battle Network. Pembatasannya adalah seseorang harus berada di bawah pangkat judul Douluo. Dengan kata lain, semua pembangkit tenaga 8 ranking. Peringkat Sol Douluo diizinkan untuk berpartisipasi juga. Seseorang harus berada di bawah Master Armor pertempuran 3 kata. Namun, tidak ada kekurangan dari pusat kekuatan Sol Douluo dan Sol Sage dengan baju perang 2 kata. Mereka bahkan bisa menyaingi Hyper Douluos dengan akumulasi kekuatan mereka. Ini akan menjadi pertempuran hebat di seluruh benua. Tang Wulin tidak memiliki keyakinan absolut bahwa ia tidak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah pangkat judul Douluo meskipun memiliki kekayaan alam. Alasan yang memotivasi Blood One untuk melibatkan Tang Wulin di Battle Network sangat sederhana. Dia ingin meningkatkan kemampuan tempur Tang Wulin dengan membuat Tang Wulin menghadapi kekuatan yang berbeda terus-menerus untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Tang Wulin akan segera setuju tetapi merasa tujuannya ditetapkan agak terlalu tinggi. Bagaimanapun, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk menjadi salah satu dari 64 finalis. Final 3, dia akan memberikan yang terbaik. Kurangnya kepercayaan diri tidak berarti bahwa dia kehilangan keinginan untuk bertarung karena dia selalu menjadi orang yang keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung. Stardow Cabin sudah dipindahkan ke tempat tinggalnya. Tang Wulin tidak tinggal di tempat sebelumnya tetapi asrama di Batalion Dewa Darah. Personil supernumerari Darah Dewa Batalion hidup pada tingkat di atas rotunda. Kondisi hidupnya tidak banyak membaik karena tempat tinggalnya hanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pokok kecuali bahwa ruangannya sedikit lebih besar. Namun, ruangan itu sekarang ditempati kabin Stardow. Benda itu menempati ruang lantai 8 meter persegi. Itu tampak seperti peti mati versi yang lebih besar tetapi dengan pengaturan yang rumit. Seharusnya cukup mahal untuk dibangun. Tentara tidak menerima janji untuk menggunakan Stardow Cabin. Jadi, siapapun yang ingin menggunakannya harus mengantri untuk itu. Setiap hari pondok itu penuh sesak dengan antrian panjang orang yang menunggu untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Long Yuxue tidak pernah membawa Tang Wulin ke kabin sebelumnya. Tang Wulin sangat senang ketika dia melihat Stardow Cabin-nya sendiri di tempat tinggalnya. Stardow Cabin untuk penggunaan eksklusifnya pada hari ini. Teknologi terbaru ini diluncurkan. Itu benar-benar sebuah kemewahan. Proses pendaftaran sudah dimulai. Jadi dia harus mencobanya. Kompetisi divisi akan dimulai 2 hari kemudian. Jadi dia harus mendaftar sebelum kompetisi divisi dimulai. Kemudian, dia bisa membiasakan diri dengan dunia simulasi. Tang Wulin menekan tombol untuk menyalakan Stardow Cabin. Dia kemudian masuk ke kabin. Struktur internal kabin sangat rumit. Setidaknya, itu jauh lebih rumit daripada platform kenaikan roh dia sebelumnya. Tang Wulin tidak merasa mati lemas atau sesak saat pintu kabin tertutup. Semua jenis kawat logam dipasang dan menempel di tubuhnya. Satu demi satu, lingkaran logam itu mengencang dan mengunci tubuhnya.
Itu dimaksudkan untuk mencegah bocornya energi ketika dia terlibat dalam pertempuran Stardow Battle Network. Seluruh proses memakan waktu sekitar 5 menit sebelum semua docking selesai. Tang Wulin merasa seolah-olah dia adalah subjek percobaan. Visinya gelap gulita. Sementara itu, suara elektronik terdengar mengatakan, persiapan Stardow Cabin selesai. Akses ke jaringan pertempuran Stardow. Izinkan atau tolak. Suara elektronik terdengar tidak menyenangkan dan mekanis di telinga. Tang Wulin menjawab, izinkan. Seluruh tubuhnya bergetar sekali ketika dia merasakan arus kuat yang memancar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seluruh tubuhnya tersengat listrik. Tidak heran orang awam tidak diizinkan menggunakan Stardow Cabin. Hanya proses dipindai dengan energi jiwa akan menghasilkan kerusakan permanen pada orang biasa tanpa kualitas fisik yang memadai. Dalam hatinya, dia mengeluh. Tetapi dia merasa pusing di saat berikutnya. Kegelapan di depan matanya sudah berubah cerah dan cerah ketika dia sadar kembali. Dia tidak merasa seperti telah memasuki dunia lain seperti yang dia lakukan di platform kenaikan roh sebelumnya. Segala macam data mulai muncul di depan matanya. Pemindaian tubuh selesai. Akses ke Stardow Battle Network berhasil. Tolong sebutkan tujuan Anda dan Battle Network akan memprosesnya. Aku ingin mendaftar untuk tantangan jaringan pertempuran Dow Star Federal. Lagi pula itu tidak terasa seperti produk teknologi tinggi. Tang Wulin berpikir sendiri. Yakin. Mulai proses pendaftaran segera. Siapa namamu? Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia memberikan nama aslinya. Blood One telah mengingatkannya bahwa alasan dia dikirim ke Blood God Army adalah untuk memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir mengungkapkan identitasnya. Dia benar-benar aman di sini dan tidak ada yang akan datang untuknya. Terlepas dari Blood God Army itu sendiri dan pejabat tinggi federasi. Tidak ada yang tahu lokasi pasti tentara Dewa Darah dan juga status terpencil pasukan Dewa Darah Dewa. Bagian paling kuat dari Stardow Battle Network adalah keamanannya yang ketat. Informasi internal disimpan hanya di pusat kendali jaringan pertempuran. Semua tuan jiwa manusia yang berpartisipasi dalam jaringan pertempuran akan mengikuti sistem peringkat. Peringkat hanya bisa dinaikkan setelah hasil pertempuran. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk mengakses atau menyelidiki informasi peserta sesuka hati. Bahkan Parlemen Federal tidak diberi akses kecuali disetujui oleh seluruh komite. Ini mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi dari menggunakan jaringan pertempuran untuk menyelidiki orang lain. Sistem mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendaftarkan Tang Wulin. Kamu bisa memilih nama panggilan untuk dirimu sendiri. Nama panggilan Anda akan ditampilkan selama kompetisi. Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia berbicara. Raja Naga Emas. Oke. Raja Naga Emas. Oke. Mohon konfirmasi. Tang Wulin terdiam. Raja Naga Emas. Raja Naga Emas. Mohon konfirmasi. Memastikan. Maafkan saya. Julukan yang Anda pilih sudah diambil. Suara elektronik terdengar sekali lagi. Jika Tang Wulin bisa melihat wajahnya sendiri sekarang, dia akan melihat frustrasi tertulis di seluruh wajahnya saat ini. Apa yang terjadi? Silakan pilih nama panggilan baru. Little Tang. Tang Wulin hanya membuat nama. Tang kecil. Mohon konfirmasi. Memastikan. Nama panggilan berhasil dibuat. Tang Wulin. Dijuluki Little Tang. Kekuatan jiwa peringkat 50. Kualitas fisik khusus diduga merupakan garis keturunan tipe naga. Kekuatan fisik melebihi standar konvensional. Bertekad untuk dianugerahi sebagai tuan jiwa tipe endowment yang alami. Pendaftaran penerimaan selesai. Silakan sebutkan pilihan Anda untuk berpartisipasi dalam tantangan Federal Stardow. Ya, kata Tang Wulin. Dia merasa kaget di hatinya. Setelah merasa frustrasi atas proses memilih nama panggilan untuk dirinya sendiri, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya ketika dia berada di platform kenaikan roh pagoda roh atau bahkan dunia simulasi lainnya. Itu adalah kurangnya interaksi. Namun, saat ini, suara elektronik itu berinteraksi dengannya. Itu seperti seluruh Stardow Battle Network berkomunikasi dengannya. Apa artinya ini? Tang Wulin akhirnya memahami teknologi canggih yang melampaui waktunya. Itu bukan sistem simulasi tetapi penggunaan kecerdasan buatan. Teknologi federasi sudah sangat maju sehingga mereka menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem simulasi sekarang.
Meskipun sistem tampaknya agak kasar dan dapat dianggap low-end bahkan jika dibandingkan dengan platform kenaikan roh. Standarnya jauh melebihi platform kenaikan roh setelah kecerdasan buatan dibangun ke dalam sistem. Tidak sulit untuk mengatur dan meningkatkan sistem internal, tetapi kecerdasan buatan yang dipasang adalah sesuatu yang baru dan inovatif. Suara elektronik yang terdengar mekanis seharusnya adalah versi beta dari kecerdasan buatan. Itu juga pengalaman pertama umat manusia dalam menggunakan kecerdasan buatan. Jadi itu memang bermakna. Kompetisi kali ini bukan tentang master jiwa yang mengalami teknologi baru, tetapi menguji penerapan kecerdasan buatan dalam pertempuran tuan jiwa. Dengan peningkatan kecerdasan buatan secara bertahap, itu akan mengarah pada lompatan kuantum untuk teknologi umat manusia. Bersambung.